Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ain Nurbaiti, Sarjana Pendidikan Agama Islam, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Ansariyah Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025, LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, 10 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada PPG Daljab 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu membacakan doa. Doa yang akan dipimpin oleh Silpi. Mana Silpi? Untuk berdoa. Apakah hari ini hadir semua anak-anak? Hadir. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Anak-anak, sebelum melakukan presentasi pada hari ini, Ibu akan menanyakan dulu tentang kabar kalian semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses selalu, Allahu Akbar. Sebelum melanjutkan materi pada hari ini, Ibu akan menanyakan dulu, masih ingat minggu kemarin apa yang kita pelajari? Masih. Tentang apa? Apa arti surat Al-Bayyinah? Coba nyanyikan dulu tentang nyanyian surat Al-Bayyinah. Bareng-bareng semua. Sebelum melanjutkan materi, anak-anak lihat dulu tujuan pembelajaran yang ada di depan ini. Siap? Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membawakan judul hadis tentang menyayangi anak yatim. Tujuan pembelajarannya apa di sini? Ya, lihat semua. Tujuan pembelajarannya di sini, peserta didik diharapkan mampu memahami makna dan pesan yang terkandung dalam hadis tentang anak yatim. Yang ke satu. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan ajaran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga,
peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap kasih sayang dan empati terhadap anak yatim, serta merasa tanggung jawab untuk membantu mereka. Perhatikan anak-anak semua ke depan. Coba di sini ada gambar. Tentu kalian sudah tahu ini gambar apa? Upin Ipin. Coba kalian bayangkan Upin Ipin ini bagaimana menurut kalian? Anak yatim piatu. Kalian tentu tahu anak yatim dan piatu. Coba ibu mau nanya dulu, siapa di sini yang sudah tahu apa arti yatim? Mana Ahmad? Oh siap, so acukan dulu ya. Sudah siap? Apa yang disebut dengan anak yatim, Ahmad? Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum mencapai usia balik. Tepuk tangan. Siap, itu baru dari laki-laki. Siap, sekarang ibu mau dari perempuan. Siapa yang tahu tentang piatu? Pengertian piatu siapa? Saya, Bu. Oh siap. Baca apa yang disebut dengan piatu? Piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ibunya sebelum mencapai usia balik. Tepuk tangan. Hebat-hebat anak ibu. Coba sekarang simpulkan. Apa yang disebut dengan anak yatim piatu? Coba kalian bacakan anak yatim piatu jadi apa artinya? Anak yang ditinggal ayah dan ibunya sebelum mencapai usia balik. Tepuk tangan untuk semua. Siap, anak-anak. Di sini ibu sudah membagikan, ini ada gambar di sini hadis tentang menyayangi anak yatim. Caranya begini, ibu satu kali, kalian satu kali ya. Ngerti? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Barang semua. An Sahli bin Sa'din. Barang semua. Radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Ya, rawahu al-Bukhari. Lihat anak-anak, pandangan ke depan semua. Ibu akan membacakan arti hadis tentang menyayangi anak yatim. Dari Sahal bin Sa'ad RA berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Nah, semua ibu maunya dibaca oleh kalian semua ya. 1, 2, 3. Dari Sahal bin Sa'ad berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam
isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Sahal bin Sa'ad ini menjelaskan keutamaan tentang memelihara dan menyayangi anak yatim. Sebagai seorang yang beriman, kita semua sepatutnya peduli dengan yatim sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka. Ini adalah isi kandungan dari hadis tentang menyayangi anak yatim. Kita di sini diperintahkan untuk menyayangi anak yatim. Apabila di sekitar kita ada anak yatim, mau laki-laki, mau perempuan, sayangilah dia, bantulah dia. Apabila ada dia kesusahan, kita bisa membantu dengan cara apa saja. Contoh, dengan cara membantunya dengan materi. Materinya bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, atau tempat tinggal. Berarti di sini kita dapat menyimpulkan kalau kita ketemu dengan anak yatim atau piatu, berarti kita harus menyayangi kepada anak yatim tersebut. Siap? Sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk mendiskusikan apa yang ada di gambar ini. Coba amati dulu oleh kalian semua. Ada kelihatan di sini ada gambar? Nah, nanti akan Ibu tanya per kelompok atau boleh perwakilan. Gambar yang ke-1 apa dan gambar yang kedua apa? Coba diskusikan dulu sesuai kelompok yang sudah diatur oleh Ibu tadi. So, apa yang ada di gambar ini dan apa yang ada di gambar sebelah sini? So, tulis dulu di buku. Per kelompok. So, coba ya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan kelompok mana? Yang mau menjawab pertanyaan yang ada di gambar itu? Ya, siap. Boleh. Apa yang kelompok kalian ketahui tentang gambar yang ada di depan? Bacakan. Sebelah sana ada orang yang sedang mengajak anak yatim. Terus satu lagi. Dan orang yang menyayangi anak yatim. Tepuk tangan. Siap. Kelompok mana lagi? Siap. Bacakan. Apa yang kalian temukan di gambar itu? Orang yang membina anak yatim dan orang yang menyayangi anak yatim. Tepuk tangan. Kan udah dibentuk kelompok tadi. Sekarang Ibu akan membagikan apa yang akan didiskusikan oleh kalian semua. Silakan diskusikan dengan teman-teman sebangku kalian. Sok. Siap. Siap. Kelompok mana yang akan mempresentasikan hadis tentang menyayangi anak yatim? Cuk dulu. Tadi yang mana? Ya, satu kelompok lagi. 2. Yang pertama akan maju kelompok mana dulu? Siapa dulu? Oh ya, Silvi. Coba berdiri saja di tempat. Gak boleh ke sana, di sini aja. So, siapa yang nyepet? Diaksa. Ke sana. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan pemahaman tentang anak yatim.
Bacakan hasilnya tadi. 1. Anak yatim adalah anak yang kehilangan salah satu orang tuanya, baik ayah maupun ibu. 2. Perlakuan terhadap anak yatim adalah harus diperlakukan secara baik, serta harus menyayangi anak yatim sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 3. Orang yang menyayangi anak yatim akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeay, tepuk tangan untuk kelompok berapa yang satu? Siapa tadi kan yang mengacungkan kelompok berapa lagi tadi? Mana? Oh ya, kelompok 3. Coba berdiri. Coba Ibu lihat. Sok. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan mencoba memaparkan pemahaman hadis tentang anak yatim. Makna dari hadis. Orang yang menyayangi anak yatim akan mendapat pahala dan keutamaan yang besar di sisi Allah, yaitu kesempatan masuk surga. 2. Kita sebagai makhluk sosial harus peka dan simpati terhadap anak yatim, membantu ketika kesusahan, memberi bantuan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ya sudah? Sudah begitu? Sudah. Siap. Tepuk tangan untuk semua. Dalam kesempatan ini kita tadi sudah membahas tentang hadis menyayangi anak yatim. Sekarang kita semua, kalian sudah tahu tadi kesimpulannya apa? Sudah. Kita bacakan bareng-bareng ya sama Ibu. Siap. 1, 2, 3. Dari kesimpulan. Hadis tentang menyayangi anak yatim itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad yang menjelaskan tentang keutamaan memelihara dan menyayangi anak yatim. B. Menyayangi anak yatim merupakan hal yang diperintahkan Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah. C. Baca. Jika ingin dekat dengan Rasulullah di surga, maka hendaknya peduli dengan yatim, menghibur mereka saat dirundung kesedihan, turut serta membantu mereka saat kesulitan, mencukupi kebutuhan mereka jika kita berlebih, serta senantiasa mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat menyelesaikan diskusi tahu apa arti makna dari yatim piatu. Sekarang kita tutup acara atau pertemuan kali ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Silpi. Doa akhir majelis. Doa akhir majelis. Alhamdulillah, pertemuan pada minggu ini kita sudah membahas hadis tentang menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya dapat bertemu lagi dengan Ibu ya, anak-anak ya. Cukupkan sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.